berusaha untuk memantaskan diri. Coba bisa dia. Oke, kita akan bagi-bagi nanti kali ya. Ini aku tunggu-tunggu. Siapa yang mau hadiah? Maju. Ya, silakan. Siapa yang bajunya baru? Niat banget. Kita akan pilih baju termurah ya. Baju termurah. Boleh. Berapa harga? Kalau mahal ya? Emang mau keren ya. Masih ada. Dipersembahkan oleh Ayam Amanah Ibn Organizers. Kita akan bertemu dengan gurunda kita, Hatem Ataki. Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Kehidupan di dunia itu dengan ketidakpastian kalau dari point of view-nya manusia. Kalau dari point of view-nya Allah, semuanya pasti. Allah Maha Tahu, Allah yang menulis takdir. Tapi dari sudut pandang manusia, masa depan itu kan nggak pasti. Dan ketidakpastian ini cenderung agak horor. Artinya kayak trompet sangkakala ditiupkan dan kita mendengar, lalu di tangan salah satu di antara kalian ada tunas, ada biji, ada benih tanaman, dan kalian sempat menanamnya, tanamlah. Coba bayangkan optimisme yang diajarkan Nabi dalam hadis ini. Kita udah dengar suara trompet ditiupin nih. Gimana? Gak ada yang tahu. Salah pertanyaannya. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Betul nggak? Jadi kalau pertanyaannya salah, tidak perlu dijawab karena semua jawabannya pasti salah. Jadi kalau saya tanya gimana trompet sangkakala, ya nggak ada yang tahu. Orang nggak pernah dengar. Segitu optimisnya orang beriman. Coba bayangin hari kiamat, nama lainnya hari akhir. Apa arti hari akhir? Tapi dulu kita optimis sedahsyat itu, atau dalam tanda petik se-ekstrem itu. Udah gak ada harapan sama sekali, udah gak ada celah sama sekali. Tapi kalau kamu bisa nanam, ya udah nanam. Itulah mukmin sejati. Gimana pun kiamat, gimana pun gak ada harapan. Ada cewek, kayaknya gak ada harapan nih, terlalu keren gitu untuk standar kita sebagai cowok. Misalnya kan kita kayak SD lah ya, sadar diri gitu kan. Ceweknya tuh kayak bening banget, udah gitu well educated banget, lulusan Harvard misalnya, orang tuanya kaya. Nah, saya siapa tuh? Cuman orang biasa. Kalau kalian lihat cewek menurut kalian tuh dasar banget, walaupun menurut kalian kayak gak mungkin, kalau kalian ada kesempatan, katakan, nama mbak siapa? Ngapain nanya-nanya? Saya nggak akan nikah dari dunia. Nggak akan nikah dari dunia. Kenapa? Soalnya nggak mau yang jadi, nggak ada yang mau jadi istri saya, Rasulullah. Jangankan cewek merdeka, perempuan budak aja nggak mau jadi istri saya, Rasul. Kebayang nggak betapa sederhananya jelek? Saya nggak bilang jelek ya, karena dia sahabat, jadi kita nggak bicara hal yang nggak pantas, tapi sangat sederhana. Saking sederhananya Julaibib, bayangin budak perempuan aja nggak mau jadi istrinya Julaibib, budak perempuan. Saya udah melamar cewek merdeka nggak mau, budak pun nggak mau ya Rasulullah. Oh, kamu tahu nggak apa ya Rasulullah? Kamu itu akan punya istri di dunia sampai di surga, cantik, soleha, anak kepala suku, berpendidikan tinggi.
Rasulullah nggak lucu bercandanya. Itu kata saya. Ya Pak, masa sih ya Rasulullah? Gimana sih maksudnya? Ya udah sekarang coba pergi ke sana, ke sebuah rumah kepala suku. Datang dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Julaibib. Ya silakan masuk, wahai pembantu Rasul. Karena dia pembantu Rasul. Ada apa wahai Julaibib? Apa yang kami bisa lakukan buat Rasulullah? Rasulullah nitip salam. Oh iya, waalaikumsalam. Apalagi Julaibib? Rasulullah pengen melamar putri bapak. Oh masya Allah, untuk saya. Oh. Mau bilang alhamdulillah, enak ya. Mau bilang astagfirullah, lebih enak lagi. Bukan Julaibibnya, bukan. Maksud Allah bilang, kok bisa-bisanya mama papa masih mendiskusikan permintaan Rasul? Nah, Julaibib kamu tahu kan? Tahu, Julaibib. Masya Allah nih cewek. Masih siapa lebih parah dengan Julaibib? Ada yang ngerasain? Pernah kamu lamar budak terus ditolak? Nggak ada. Berarti kan kita jauh lebih worth it gitu kan? Julaibib aja melamar budak ditolak gitu. Artinya nggak ada kata pesimis lagi. Julaibib di dunia sampai di surga. Masya Allah. Kalah takut ya. Sama Fatimah kan? Ali. Sini. Kadang di kanan, kadang di kiri, kadang depan, kadang di belakang Fatimah. Ali kamu ngapain sih? Ali ngapain sih kamu? Fatimah, aku pengen menutupi bayang kamu. Maksudnya, aku nggak ada yang melihat bayang kamu, karena bayang itu hanya milikku kata dia. Ternyata pesimis itu adalah bisikan syaitan. Optimis itu adalah bentuk keimanan seseorang kepada Allah. Ketika orang optimis, Allah akan ketika orang beriman kepada Allah, Allah akan mengilhamkan optimis dalam hatinya. Tapi ketika orang ragu kepada Allah, syaitan akan menggodanya. Semuanya tentang kurang. Dalam bahasa ulama disebut dengan saqafatul ya'as wa wasan terputus perasaan. Hari ini saya nggak setuju kalau para pemuda Indonesia terus-terusan hanya mengkonsumsi wawasan keputusasaan. Utang negara kita banyak, kriminalitas meningkat, akhirnya apa misalnya begal lah, bunuh diri lah, segala macam lah. Seolah bangsa kita nggak bisa diselamatkan lagi. Mereka kan justru ini bukan krisis, ini saat dan usrah sebagai modal untuk mendapatkan hal-hal yang indah. Bangsa kita masih bisa diselamatkan, bangsa kita masih bisa bangkit, masih bisa menjadi pemimpin Asia, bahkan dunia. Harus punya potensi itu. Kenapa? Karena pesimis itu bisa syaitan. Kurang aja. Nanti begini, nanti begitu. Apa yang sih kamu perhati banget? Cara bacanya. Kalau kamu nggak mau baca, kalau kamu masih sendiri dulu kayak ini, kamu selamanya akan nggak punya pasangan. Kita punya pasangan. Akhirnya disuruh baca yang mungkin masyarakat disuruh buat dosa. Kamu kalau mau jujur, kamu nggak akan kaya. Udah dikit nggak apa-apa, ada aturan. Kamu kalau nggak mau korupsi, hari kamu nggak akan menikah. Itulah bisikan syaitan. Pesimis. Seolah-olah kalau kita jujur, kita nggak pernah sukses. Kalau kita istiqomah, kita nggak akan pernah menikah. Kalau kita nggak korupsi, kita nggak akan pernah jadi orang yang bagus karirnya. Itu tuh pesimis yang dibisikan oleh syaitan. Allah membisikkan atau menjanjikan ampunan dan kemudahan. Dan Allah luas, ada batasnya. Maka ambillah saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang optimis sebagai bahan dari keimanan kepada Allah. Islam itu fair banget, Islam itu imbang, komprehensif. Gak bisa kita hanya bicara sabar tanpa batas. Saya gak setuju dengan narasi sabar itu tanpa batas. Yang ada adalah sabar itu ada tempatnya. Kalau pada tempatnya, ya sabar itu emang gak ada batasnya. Tapi pada tempat yang salah, ya gak perlu sabar juga. Jadi saya kurang sepakat dengan kata-kata sabar itu tidak ada batas. Yang ada adalah sabar itu ada tempatnya. Kalau kasusnya adalah suami itu berzina, apalagi jajan, karena saya pernah mendapatkan beberapa kasus rumah tangga yang kayak gini, termasuk yang sempat viral kan di Jawa Barat tuh, beberapa ibu-ibu yang kena HIV, padahal dia solehah di rumah, amanah, nggak ngapa-ngapain. Penyebabnya kenapa? Gara-gara suaminya yang jajan di luar.
terus dia pulang ke rumah bawa penyakit, dan penyakit itu bukan hanya dia yang ngerasain, tapi juga istrinya, kemudian anaknya, janin yang dikandung oleh istrinya, dan seterusnya. Kan zalim ini namanya. Ini bukan lagi fahsya, ini munkar. Apa bedanya fahsya sama munkar? Kalau fahsya, dosa yang merugikan diri sendiri. Kalau munkar, dosa yang merugikan diri dan orang lain. Makanya istilahnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri. Sedangkan munkar udah merugikan orang lain, sehingga penanganannya beda. Orang yang fahsya itu biasanya nanti karena itu bukan aibnya, sewajarnya, jangan berlebihan. Misalnya jangan juga yang dibuka, jangan dia bawa badan, itu kan nggak ada hubungannya ya. Nah itu ditutupi. Tapi kalau dia pernah ngambil duit, dia misalnya pernah ngasih obat tidur buat anak saya, sehingga anak saya tidur seharian biar dia nggak repot pas saya lagi kerja, itu kemungkaran yang harus dibuka supaya tidak ada pengaturan baru. Nah, jadi Islam itu sangat detail. Kasusnya apa dulu nih? Kalau kasus perbuatan dosanya adalah ternyata dia berzina dan udah berulang kali, dan bahkan jajan. Kalau berzina mungkin dengan selingkuh, kalau jajan mungkin sembarangan, sehingga berpotensi dengan penyakit juga. Maka di sini perempuan itu punya hak kok untuk memilih berhenti. Walaupun bukan kewajiban ya, kadang-kadang dia punya pertimbangan anak, kan banyak yang pertimbangannya. Kita kan nggak bisa mengharuskan gitu, tapi dia punya pilihan dan punya hak untuk minta cerai melalui hakim, dan hakim pasti membolehkan dengan alasan-alasan seperti itu, karena itu alasan yang berat. Kalau dia merasa dikhianati, apalagi berpotensi bawa penyakit, dan ini menjadi sesuatu yang buruk buat contoh bagi anak-anaknya, ya udah. Nanti baca nasihat-nasihat Allah di surat At-Talaq. Kenapa di Al-Quran ada ayat surat perceraian? Kenapa di Al-Quran ada surat perceraian selain surat pernikahan? Uniknya, surat pernikahan itu disimpan oleh Allah di surat perempuan. Gak ada kan surat laki-laki? Yuk kita buka mushaf surat Rijal. Gak ada surat Rijal. Yang ada surat An-Nisa. Gak ada surat Ar-Rijal. Surat berapa Ar-Rijal? 119. Gak ada. Yang ada surat An-Nisa. Saking kerennya perempuan itu memang istimewa sampai ada surat tentang mereka. Laki-laki mah. Kalau itu adalah menyangkut tinggal satu-satunya solusi atau pintu darurat demi menyelamatkan keduanya, bisa istrinya, bisa anaknya, bahkan istri atau suaminya, bahkan anaknya. Jadi kadang perceraian itu memang solusi. Sehingga kalau perempuan ini mau mengambil itu hak dia. Tapi kalau perempuan ini pengen menyelamatkan rumah tangga, saya pengen bersabar, baru kita bicara sabar. Saya nggak mau menjadi positivity toxic dengan hanya langsung bicara sabar, karena perempuannya udah gak kuat lagi. Bicara sabar karena perempuannya terzolimi. Apalagi saya menangani beberapa kasus mental loh. Kasus mentalnya apa? Anak perempuan dirusak lahir batin oleh ayah sambungnya. Dan juga kasihan ke orang tuanya, khususnya ke saya yang terus yang jadi pertanyaan yang apa? Tapi izin Allah, saya tahu isi hatinya gara-gara dia ember cerita. Jadi dia cerita ke temannya cerita ke teman saya. Dia cerita ke temannya, Anda cerita ke teman Billy, Billy cerita ke Billy. Tahu panjang ya, karena Jadi itu yang jadi pertanyaannya, bagaimana mengambil keputusan yang baik? Dalam kondisi ketidakpastian begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk, orangnya ada di sini kan? Ajak dong. Biar kalau dikasih nasihat dan motivasi dia juga dengar. Kalau ini pilih dapat motivasi dia demotivasi kalau. Jadi dia ngomong aja ya. Nanti اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا الله إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين wahai Allah, kepada Engkau lah kami berserah, kepada Engkau lah kami berpasrah. Engkau satu-satunya harapan kami ya Allah, Engkau satu-satunya yang kami bergantung kepadanya ya Allah. Engkau yang tidak akan pernah mengecewakan hamba-Mu, yang tidak pernah menolak permintaan hamba-Mu, yang tidak pernah meninggalkan dan marah kepada hamba-Mu. Kami berserah diri kepada-Mu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ajarkan kami iman optimis, bukan karena merasa diri kami hebat, bukan karena kami memiliki privilege dari keluarga, tetapi ajarkan kami optimis karena iman kepada-Mu, karena mengandalkan Engkau dalam kami, karena berharap dan berdoa kepada-Mu. Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang tidak bisa bagimu. Ya Allah, kami serahkan usaha kami kepada-Mu. Kami percaya Engkau akan memperkenankan hal-hal yang baik yang diinginkan hamba-Mu. Jika Engkau tidak memberikan persis seperti yang hamba minta, kami percaya Engkau akan menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang diminta. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi orang yang putus asa, orang yang mudah menyerahkan berkeluh kesah. Ya Allah, mungkin di antara kami ada hamba-hamba yang sedang susah, hamba-hamba yang sedang mendapatkan musibah. Bantu dia ya Allah, kuatkan tubuhnya ya Allah, kuatkan pundaknya ya Allah, kuatkan hatinya ya Allah, kuatkan imannya ya Allah. Jangan biarkan dia berputus asa dari rahmat-Mu, berputus asa dari jalan keluar terhadap masalah-masalahnya. Kuatkan hati dan imannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa yang telah merenggut kebahagiaan dari hidup kami, dosa-dosa yang telah merusak hubungan di antara kami. Ampunkan dosa kami ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kedua kita Ustaz. Kita mengingatkan berikan apresiasi lagi untuk